Jadi ada ya proxy ya tadi dikatakan proxy war gitu ya, bahwasanya memang terbukti Israel itu sekarang memutarbalikkan fakta. Uh, Ketika mereka membunuh anak-anak, justru yang disebutnya dibuat hoaxnya bahwasanya Hamas membantai 40 orang anak-anak. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya bareng Nadia Kanaya. Buat pendengar RRI maupun Radio Parlemen dan pemirsa TV Parlemen, belakangan ini banyak sekali di media sosial sudah bertebaran informasi terkait Palestina ya. Kita semuanya pasti sedih, pasti terluka melihat kondisi-kondisi anak-anak, ibu maupun orang-orang tua yang menjadi korban. Sampai hari ini sekitar ada 8.400 korban jiwa yang sudah menjadi korban di Palestina. Nah, untuk membahas lebih dalamnya seperti apa sih Indonesia menjadi bagian untuk memberikan bantuan dan menjadi penyuara untuk menciptakan kedamaian di Palestina. Saat ini Nadia sudah bersama Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina, Bapak Syahrul Aidi Ma'azat. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sempat melihat bagaimana Bapak bersemangat membagikan shawl yang itu sebagai tanda kalau kita mendukung Free Palestine. Iya, solidaritas ya. Solidaritas untuk Palestina. Bagaimana Pak Bapak melihat kondisi parlemen di tengah mau pembukaan masa sidang, kemudian antusias anggota-anggota DPR dalam memakai shawl itu, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu barangkali pemirsa mengetahui bahwa DPR RI itu punya 3 peran biasanya ya. Ada legislasi, ada controlling dan budgeting. Gitu. Nah, ada lagi tambahannya itu fungsi DPR RI itu adalah fungsi diplomasi. Jadi ada namanya diplomasi parlemen. Nah, dalam pelaksanaan secara teknis diplomasi ini adalah BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Nah, fungsi diplomasi ini ada sifatnya bilateral, ada multilateral. Nah, yang bilateral kebetulan BKSAP membuat di bawahnya itu ada namanya GKSB. Ada 102 negara. Grup kerjasama bilateral. Jadi anggota DPR RI itu terbagi kepada 102 negara dari 575 anggota DPR RI. Nah, kami kebetulan, saya sebagai Ketua Grup Kerjasama Bilateral Indonesia-Palestina. Nah, alhamdulillah kemarin menginisiasi untuk memberikan dukungan dan solidaritas pada rakyat Palestina dalam bentuk memulai masa sidang yang ke-8 ini dengan seluruh anggota DPR RI memakai shawl Palestina. Jadi kita tidak boleh pernah berhenti ya, karena kita punya hutang sejarah dengan Palestina. Awal kemerdekaan negara Palestina lah yang pertama sekali memberikan pengakuan akan kemerdekaan Indonesia. Iya. Maka Bapak Soekarno bahkan terakhir Bapak Jokowi mengatakan Indonesia punya hutang sejarah dengan Palestina. Dan kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwasanya penjajahan itu adalah kita menolak penjajahan dan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Berarti kalau kita belum sukses mengantarkan Palestina ini merdeka, tujuan bernegara kita belum tercapai gitu. Ya, salah satu tujuan negara kita. Dan Bapak Insinyur Soekarno dalam banyak momen dia selalu menyuarakan bahwasanya Indonesia harus selalu dalam bersama Palestina dan menolak penjajahan Israel. Kalau Bapak dari Dapil kemarin kan sempat melakukan kunjungan reses. Dari Dapil sendiri juga sudah ada kegiatan atau aktivitas yang menyuarakan untuk Save Palestine. Ya, karena ini kalau kita lihat luar biasa Indonesia sebagai negara yang paling tinggi solidaritasnya. Di situasi apalagi negara-negara Islam ya situasi itu kepeduliannya semakin tinggi.
tercatat ternyata yang paling tinggi donasi itu Adalah Indonesia gitu. iya. Luar biasa, kita Iya. syukuri ini. Bangsa Indonesia ini yang hati mereka itu sangat sensitif gitu terhadap tragedi-tragedi yang ada di dunia ini. Kalau sejauh ini Pak, posisi Indonesia untuk menyikapi kondisi Palestina yang saat ini semakin parah, bahkan beberapa waktu lalu sudah digempur kembali dengan roket dari Israel, gimana Pak? Ya, alhamdulillah ya, secara keseluruhan kita ini karena ada amanat undang-undang yang mesti kita laksanakan, baik itu pemerintahnya, parlemennya, masyarakatnya melalui NGO yang ada di Indonesia ini, saya kira lebih dari 100 NGO ya untuk Palestina gitu. Bukti nyata Indonesia membangun rumah sakit di sana, masjid juga dibangun oleh Indonesia, rumah sakit yang kemarin juga dihantam oleh bom ya. Jadi nampak. Nah, pemerintah kemarin terakhir dalam kita apresiasi Bu Retno Marsudi, Menteri Menteri Luar Negeri menyampaikan di sidang PBB itu sangat tegas sekali, kita apresiasi itu cukup berani begitu. Tetapi kita harus katakan bahwasanya harus lebih maju ke depan ya, walaupun sekali lagi itu tidak dipedulikan oleh Israel. Nah, Israel ini di belakangnya ada Amerika. Maka kita katakan Israel itu kan kecil sebetulnya, penduduknya hanya berapa juta. Tapi dikelilingnya itu negara-negara Arab, tak berkutik. Kenapa? Karena Israel didukung oleh Amerika. Nah, di parlemen, di di sidang-sidang baik itu sifatnya regional ataupun internasional, di sidang-sidang IPU kita berusaha, Puan, Ketua DPR RI di India memasukkan rekomendasi untuk gencatan senjata, memasukkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Ini gencatan senjata ini untuk Palestina itu udah disuarakan banyak negara. Prancis juga sudah menyuarakan. Rusia, tapi ternyata tetap tidak dihalau, tidak diperdulikan. Dan banyak dari masyarakat juga menyampaikan kalau ini sudah menjadi kejahatan genosida. Iya. Jadi ada proxy tadi dikatakan proxy war gitu ya, bahwasanya memang terbukti Israel itu sekarang memutarbalikkan fakta. Ketika mereka membunuh anak-anak, justru yang dibuat hoaxnya bahwasanya Hamas membantai 40 orang anak-anak. Iya. Dan itu sampai Presiden Amerika saja men-tweet itu kan. Dan kemudian dihapus klarifikasi. Itu kan bahaya sekali. Dan mereka menyediakan dana 1 triliun. Dan itu mereka bagi kepada seluruh negara, barangkali termasuk Indonesia juga, yang memutarbalikkan fakta. Ya, salah satu memutarbalikkan fakta bahwasanya Hamas lah yang pertama sekali menyerang. Mereka tidak melihat serangan-serangan sebelum ini. Karena masyarakat juga pasti akan melihatnya jadi bimbang. Ini sebenarnya kondisi yang awalnya yang sesungguhnya seperti apa? Kalau serangan Israel itu tiap hari, tiap menit di tepi barat berapa orang yang ditangkap. Sekarang saja mulai dari 7 Oktober kemarin sampai sekarang itu lebih dari 2.000 orang yang ditangkap. Karena mereka melihat kondisi di Gaza. Kan kita tahu nih ada 2 bahagian sebetulnya Palestina ini. Satu bahagian ini disebut dengan Gaza. Ya, satu bagian tepi barat. Tepi barat ini Ramallah, Yerusalem dan seterusnya. Nah, bedanya yang Gaza ini terkurung mereka ini. Ibarat penjara. Mereka ini digurung dalam tembok. Nah, tetapi di dalamnya tidak ada orang Israel. Sementara di tepi barat mereka ini tidak terkurung. Tetapi daerah mereka itu di setiap pos-pos itu ada orang Israel. Seperti yang kita lihat lah di Masjid Aqsa gitu. Jadi setiap bergerak mereka itu checkpoint di negara mereka sendiri, di tanah air mereka sendiri. Jadi ini disebut dengan negara Palestina yang terjajah. Kalau ini disebut jalur Gaza ini Palestina yang dikurung, yang dipenjara. Yang lainnya adalah yang sudah memang orang Palestina tidak ada lagi. Kita tahu bahwasanya sekarang itu ya sekitar 80% itu yang dulunya Palestina sebelum 1948 itu Palestina semuanya, sekarang
tinggal 20%, kurang dari 20%. Sisanya Itu sudah sisa. dijajah oleh Israel. Sisanya sudah ke pendudukan Israel. Oke, kita akan membahas lagi terkait dengan Palestina lebih dalam lagi karena kita tahu kondisinya semakin genting di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen dan kita masih membahas soal konflik Palestina-Israel. Dan kita tadi sudah membahas bagaimana kekejaman proxy war yang sudah dibangun oleh Israel. Tapi sesungguhnya Pak, dari banyaknya negara yang mendukung, termasuk Amerika sendiri yang sudah mendeklar kalau berada di belakang Israel. Banyak juga masyarakat mereka yang sebenarnya mempunyai hati nurani yang begitu baik, yang akhirnya mendukung adanya Palestina ini dan meminta untuk penghentian kejahatan atau peperangan penjarahan ini. Bagaimana Bapak melihatnya? Iya, karena ini kan setiap manusia itu punya hati nurani ya, punya logika berpikir yang rasional begitu. Mereka melihat apa sih yang dimiliki oleh Palestina untuk bahwasanya yang ini yang perlu dipertegas dan itu harus menjadi keyakinan kita bersama, tidak seperti yang dibuat oleh Amerika dan Israel, bahwasanya Hamas itu bukan organisasi teroris. Masa orang dijajah kemudian melawan itu teroris? Ini kan sama kata-kata istilah yang dulu digunakan oleh Belanda kepada rakyat Indonesia yang berperang melawan Belanda. Yang berperang melawan Belanda dulu dibilang kriminal, dibilang anarkis dan segala macam tuduhannya. Nah ini yang terjadi sekarang ke Hamas. Hamas itu adalah rakyat Palestina yang tergabung untuk berani melawan Israel. Berusaha mempertahankan tanah air mereka. Nah di tepi barat tidak ada perlawanan itu, tidak ada senjata di sana. Okay. Nah makanya selalu dituduh itu adalah Hamas itu adalah. Nah sementara dilihat kan banyak orang-orang Amerika, bahkan di London, orang Perancis, Inggris datang. Selama ini mereka mendengar Hamas, orang-orang Palestina ini anarkis, radikal dan seterusnya. Ketika melihat mereka langsung ke lapangan, mereka tersadarkan begitu. Nah jadi insya Allah lah, nih sekarang ini kemanusiaan kita memberontak semuanya. Ya, maka walaupun di Amerika pemerintahnya memberikan dukungan kepada Israel dan Inggris begitu juga, tetapi rakyatnya sadar kan. Tapi di Indonesia sendiri ada terpisah dua sudut pandang ini. Sebetulnya makanya kita katakan kita tidak setuju sebetulnya konflik. Tapi ini adalah bahasa yang paling tepat itu adalah penjajahan Israel terhadap Palestina. Penjajahan Israel terhadap Palestina. Karena sebelum 1948 Israel kan tidak ada. Mungkin banyak masyarakat yang tadi untuk proxy war ini kan sudah dimulai. Yeah. Masyarakat kan tidak semuanya mengusut dari awal mulanya Pak. Dan akhirnya mengambil poin dari informasi-informasi. Artinya seperti apa kita menyikapi kondisi ini untuk menyamakan visi memberikan yang terbaik bagi Palestina gitu. Ya, makanya salah satu perjuangan kita itu adalah menyebarkan berita yang benar tentang Palestina dan jangan mengambil dari berita yang salah. Gitu. Semudah share story di Instagram itu menjadi salah satu cara ya. Karena kan kita punya teman, punya viewer, ya teman di media sosial kita akan benar gitu. Dalam kondisi ini kita tidak membahas soal agama kan ya Pak, kita membahas soal kemanusiaan ini. Dan perlu diingat bahwasanya yang namanya Yahudi atau Israel itu Zionis sebetulnya yang lebih tepat ya, lebih tepat itu Zionis karena kalau Israel dalam makna bangsa sebetulnya boleh katakan mungkin tidak ada lagi. Ya kan Israel dalam konteks nama sebuah negara yang mereka katakan. Ya.
Yahudi, ya tidak semua Yahudi. Kan kita saksikan juga di banyak video bahwasanya orang-orang Yahudi tidak mengakui itu sebagai negara mereka. Ini adalah propaganda yang dilakukan oleh Inggris, menggunakan agama untuk negara. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya mereka-mereka ini adalah orang yang memahami ras, bahwasanya ras mereka itu paling istimewa, sehingga memandang ras lain itu atau agama lain itu di bawah mereka. Iya. Nah, maka kita lihat video ada orang dari Asia ini membawa salib di Yerusalem, itu diludahi oleh orang-orang Yahudi yang Zionis ini. Jadi jangan berharap bahwasanya ketika kita berdamai dengan Israel kita akan sama rata dengan dia. Nah, ya, buktinya saja dulu mereka meminta belas kasihan orang Palestina ketika mereka harus keluar dari Jerman, dibantai oleh Nazi kan, Iya. meminta belas kasihan. Simon Peres saja yang umur 21 tahun masuk Palestina kan, meminta visa ke Palestina. Oke. Lalu kalau melihat sekarang kan di sosial media selain soal proxy war, soal Israel dan Palestina, banyak juga negara yang sudah melakukan boykot. Yeah. Boykot beberapa merchant atau perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau katanya berkontribusi untuk Israel. Di beberapa negara di Timur Tengah sudah melakukannya. Turki juga sudah melakukan. Bagaimana dengan Indonesia? Perlukah masyarakat sebenarnya melakukan itu? Ya, jadi apapun usaha yang akan melemahkan kekuatan daripada Israel ini perlu kita lakukan gitu. Perlu kita lakukan biar kesadaran kita bahwasanya memang kita ya secara ini juga terjajah ternyata. Secara ekonomi. Secara kan, ekonomi. Produk-produk mereka masuk ke kita. Ya semampu yang kita lakukan gitu. Ketika ada dua produk yang sama, ini buatan Israel, ini buatan yang memang afiliasinya ke Israel, bahkan kontribusinya untuk Israel, membeli peluru dan segala macam. Ini tidak. Kenapa kita harus membeli ini? Kenapa tidak beli yang alternatif itu? Gitu. Ya, yang lokal, produk lokal. Iya, apalagi produk lokal gitu kan. Berarti informasi terkait produk-produk mana sih yang sebenarnya lokal yang harusnya kita pergunakan dan mana produk pendukung Israel itu juga harus diinformasikan lebih masif lagi ya kepada masyarakat ya. Ya, saya lihat teman-teman di NGO Palestina ini sudah banyak menyebarkan itu. Memang secara parlemen kan tidak etis juga kalau kita yang menyebutkan. Biar sajalah NGO. Maka ini harus secara komprehensif ya. Ada pemerintah tentu dengan caranya menjalankan usaha untuk perjuangan bagi rakyat Palestina, dan kami di legislatif juga begitu ya, menyuarakan di sidang-sidang parlemen, baik itu IPU misalnya, di OKI-nya, di AIPA-nya dan seterusnya, dan juga masyarakat berbuat gitu. Oke, kita masih mau bahas lagi nih Pak soal Palestina, tapi kita harus break sejenak. Kita mau bahas perdalam lagi sebenarnya nanti apa sih yang akan dilakukan DPR RI khususnya untuk Palestina. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen dan masih membahas soal Palestina. Pak, tadi kita sudah membahas cukup banyak. Kondisi yang paling parah adalah di Gaza. Bagaimana dengan tepi barat ini? Kondisinya di sana apakah sudah cukup aman atau seperti apa, Pak? Sebetulnya juga tidak aman. Di tepi barat ini adalah wilayah yang dijajah oleh Israel. Memang masyarakatnya tinggal di rumah, makan seperti biasa. Tapi ingat bahwasanya setiap sudut itu ada tentara Israel gitu. Jadi mereka dalam pantauan. Dalam setiap gerakan mereka. Iya, betul. Maka mereka tidak bisa mempersiapkan senjata, menyusun strategi, nggak bisa di sana. Karena setiap sudut itu ada tentara Israel. Beda dengan di Gaza. Gaza itu memang orang tentara Israelnya tidak masuk ke dalam wilayahnya. Cuma mereka terkurung. Nah, itu hebatnya Hamas, bisa dalam kondisi seperti itu mereka bisa mempersiapkan pasukan begitu ya.
Nah di tepi barat ini ya mereka mungkin untuk makan minum ya bisa, karena mereka bisa juga keluar masuk ke Jordan misalnya di perbatasannya. Tapi untuk masuk keluar itu juga checkpointnya luar biasa. Semuanya diperiksa begitu. Berarti walaupun ada kebebasan Terjajah. tetap Nggak ada. terjajah. Boleh katakan bukan bebas juga ya. Tapi untuk makan minum mungkin mereka Jauh berarti lebih baik daripada yang di Gaza. berada di Gaza. Nah, maka orang mengatakan Gaza ini adalah pertahanan terakhir bangsa Dari Palestina. Palestina. Karena yang berani melawan itu orang-orang Gaza gitu. Berarti ada kemungkinan kalau memang seandainya nih katakanlah dalam kondisi buruknya Gaza sampai benar-benar Iya, berarti Palestina habis. termasuk tepi barat juga Ya, tepi barat sama aja kan. sudah. Contohnya di tepi barat itu kan di Yerusalem ya. Yerusalem ada Masjid Al-Aqsa. Bebas umat Islam sholat? Enggak. Bebas aktivitas? Enggak. Jadi ya kadang ada yang ditembakin juga kan. Ada yang demo-demo. Jadi tentu orang Palestina yang ada di tepi barat melihat kondisi Gaza, mereka demo. Yang demo itu ditangkap sekarang. 2.000. Berapa puluhan ribu yang orang-orang yang di tepi barat itu entah sedikit saja bergerak ditangkap gitu. Kalau langkah konkret dari DPR sendiri Pak untuk Palestina ini apa? Ya, kita punya keterbatasan ya. Langkah konkretnya bahwasanya kita selalu aktif menyuarakan di pertemuan-pertemuan parlemen. Karena kan misi diplomasi ya, diplomasi parlemen ini kan beda dengan pemerintahan. Pemerintahan tentu hubungannya dengan pemerintah yang ada ya, yang sedang memimpin. Kalau parlemen itu kan bisa saja nanti kita berhubungannya dengan parlemen yang oposisi sehingga tersuarakan juga gitu. Maka secara pemerintahan misalnya Amerika pasti mendukung Israel. Tetapi bisa jadi oposisinya tidak. Maka istilahnya kalau diplomasi parlemen ini ada dua sisi gitu. Okay. Ada dua arah, bisa dengan oposisinya, bisa dengan pemerintahannya. Ya, parlemen yang memerintah, ada parlemen yang oposisi gitu. Jadi tetap bersuara. Apapun hasilnya, yang penting kita akan usaha. Kegiatan-kegiatan parlemen apapun akan disuarakan di sidang-sidang. Dan kemudian kita melakukan pertemuan dengan NPC namanya, National Palestinian Council. Ya, pertemuannya pernah di Amman dan kita menawarkan, kan ada faksi juga nih di Palestina itu, ada faksi juga. Faksi Fatah misalnya, mereka menganggap bahwasanya kemerdekaan Palestina ini bisa didapat melalui ini keyakinannya nih, prinsipnya hanya bisa didapat melalui diplomasi. Tapi ini kan tidak pernah terwujud. Nah, faksi Hamas misalnya, bahwasanya kemerdekaan Israel ya berjuang. Ya, faksi Hamas itu ada lagi Jamaah Islamiyah gitu ya. Nah, kita menawarkan Indonesia, ayo nyatu nih faksi, satukan gerakan kalian begitu kan. Jadi untuk memperkuat faksi, artinya jangan ada perpecahan lagi. Kita bahkan menyebutkan Indonesia itu tidak 350 tahun lamanya dijajah. Nggak merdeka, baru merdeka setelah ada Sumpah Pemuda. Nah, itu kita sampaikan kepada mereka bahwa Indonesia itu banyak sekali suku bangsanya. Kalian sukunya aja satu, masa nggak menyatu? Tapi memang sekali lagi bahwa tentu politik Israel ini luar biasa. Melalui Amerika ini ada orang-orang yang memang ditanam untuk duduk di pemerintahan, menyuarakan itu seolah-olah seolah-olah itu adalah suaranya orang Palestina. Terakhir kita menyayangkan juga ya di yang Mahmud Abbas bahwa ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas itu tidak mewakili apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Secara dukungan sebetulnya masyarakat, kalau kita lihat ke bawah itu masyarakat Palestina itu dukungannya ke Hamas gitu. Karena itulah aspirasi mereka, bahwasanya ada pepatah Arab yang mengatakan begini, al-adu
yahtarimul qawi wa in ghalabahu wa yahtaqirud dha'if wa in hawala madahu. Musuh itu akan menghormati lawannya yang kuat walaupun lawannya itu berusaha untuk mengalahkannya, tetapi akan menghinakan temannya yang lemah, akan menghina yang lemah walaupun temannya dan berusaha untuk memujinya. Artinya baru dibuat damai itu kalau sudah perang. Kalau kita kuat, kita punya nilai negosiasi gitu. Nah, itu yang sebetulnya dilakukan oleh Hamas. Nah, saya lihat sedikit ya menilai usaha Fatah ini tidak pernah berhasil. Berapa banyak persetujuan, berapa banyak kesepakatan yang dibuat, baik itu di PBB, baik itu di negara seperti Mesir, selalu dilanggar oleh Israel. Karena Israel menilai Fatah ini lemah. Segannya, takutnya Israel itu hanya sama Hamas dan Jamaah Islamiyah gitu. Tapi Palestina itu belum termasuk dalam keanggotaan PBB kan? Belum keanggotaan penuh. Dia hanya sebagai pengamat ya? Peninjau. Apa istilahnya? Oke. Pak, kalau terkait dengan bantuan sendiri seperti apa? Ya, dari Indonesia. Bantuan ini selama ini teman-teman dari NGO ini yang saya hitung mungkin sampai 100 ya. Itu mereka kerjasama dengan NGO kemanusiaan yang ada di Eropa. Biasanya kan NGO Eropa ini kan tekanannya lebih kuat ya untuk bisa masuk. Nah, mereka kerjasama di sana untuk bisa mereka masuk ke Gaza. Berarti semua bantuan yang ada dari Indonesia sudah tersalurkan tepat? Insya Allah tersalurkan. Makanya kita di GKSB juga ingin melakukan koordinasi, konsolidasi NGO yang ada ini agar berkoordinasi dengan kita sehingga tidak ada tuduhan ya. Ini ada yang menuduh bahwa NGO ini akan ini kan salah paham juga, akan mendanai teroris. Hamas bukan teroris gitu. Hamas itu adalah organisasi pejuang Palestina. Ini perlu jadi catatan kita gitu. Inilah prinsip yang harus kita berbeda dengan Amerika. Memang sekarang di dunia internasional dibuat, bahkan negara-negara Arab pun dipaksa untuk mengatakan Hamas itu teroris. Supaya tidak ada dukungan terhadap perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel gitu. Pak, terakhir sebagai closing, boleh Bapak mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan dan mungkin berdonasi kepada Palestina? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Grup Kerjasama Bilateral Indonesia-Palestina, kita tahu kondisi Palestina, khususnya Gaza saat sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan. Butuh bantuan kita. Bantuan kita itu pertama, mulai dari doa. Ini yang paling kecil, doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang kedua adalah donasi. Salurkan donasi kepada NGO yang sudah memang dikenal kredibilitasnya, transparansinya, banyak sekali. Ya, itu bisa nanti ditanyakan kepada kami. Yang ketiga adalah tentu beri dukungan dalam bentuk melalui media sosial. Bagikan berita-berita tentang Palestina itu. Dukungan Anda mungkin melalui profil, memakai syal, kemudian pahami kondisinya yang secara benar. Ya, karena perlu kita ketahui Israel telah menggunakan proxy war. Ya, bahkan mengeluarkan dana sampai 1 triliun untuk menggaji orang-orang yang merusak citra Palestina, memutarbalikkan fakta, menyebarkan berita hoax tentang Palestina ini. Maka kita dengan usaha kita men-share, kemudian mengikuti berita-berita tentang Palestina ini akan menjadi dukungan. Karena yang terbentuk dalam opini, ternyata di Eropa sana, di Barat sana, banyak sekali orang-orang yang salah paham terhadap situasi yang ada di Palestina. Baik, terima kasih Bapak
Syahrul Aidi Ma'azat Terima kasih. untuk kesediaannya hadir dan memberikan informasi terkait dengan Palestina. Pasti banyak sekali undangan-undangan dan kegiatan yang berkenaan dengan Palestina yang Iya. harus Bapak hadiri. Dan kita juga teman-teman yang pengguna media sosial yang muda-muda ini yang sangat aktif, sesederhana merepost dan menyalurkan melalui Instastory dukungan terhadap Palestina itu sudah sangat berarti bagi mereka. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita lakukan di semua sosial media yang kita punya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan dan sampai jumpa.